Wah, kacau sih bang. Sekarang gangguan mental pada anak remaja itu meningkat sampai 30% per tahun loh bang. Itu gimana sih bang kasusnya? Ya, sesuai kasus sekarang ya, kasus anak-anak remaja itu mengalami gangguan mental tuh sampai 30%. Dan itu tuh bukan angka yang sangat rendah ya, itu angka yang sangat tinggi. Dan juga faktor utamanya itu karena mereka itu FOMO. Mereka itu ikut-ikutan tren-tren yang sedang bertebaran sekarang. Padahal mah tren-tren itu juga nggak ada gunanya. Harusnya juga dihindari oleh kalangan anak-anak remaja seperti kita. Dan juga mereka menganggap itu sebagai hal yang ya bagiannya lucu ya, maksudnya mereka menganggap itu sebagai hal yang positif, padahal nggak ada positifnya buat kita gitu. Kita joget deh, untungnya apa gitu loh buat masyarakat sekitar gitu loh. Pertanyaan kayak mereka joget, kita pamer, apalagi terutama perempuan ya, itu aurat mereka tersebar kemana-mana. Dan juga mereka joget-joget seperti itu, mereka merendahkan harga diri mereka secara tanpa tidak sadar. Ya inilah akhir zaman seperti ini, memang sudah tidak heran ya. Dan juga jangan kaget karena sudah masuk ke akhir zaman. Dan juga kasus ini itu sudah meningkat sebesar di tahun 2020 sampai 2024 itu sebanyak 18,9 juta. Bayangin aja, 18,9 juta itu bukan angka yang kecil ya. Angka 1000 saja untuk warga Indonesia itu sudah besar loh untuk warga Indonesia ya. Apalagi 18,9 juta anak-anak dari 2020 sampai 2024, anak-anak kalangan remaja sudah mengalami gangguan mental. Itu bukan hal yang normal sebenarnya. Tapi ya sepatutnya kita hindari untuk hal-hal seperti ini. Bang, hal apa yang menyebabkan anak-anak remaja zaman sekarang tuh kebanyakan itu menjadi FOMO bang? Ini yang lucu di sini. Jadi ya kebanyakan orang-orang itu, terutama anak remaja, kalangan remaja, mereka itu FOMO karena mereka pengen ngikutin tren-tren yang sedang bertebaran di TikTok, Instagram, Facebook. Mereka pengen ngikutin itu karena mereka nggak pengen ketinggalan zaman. Gen Z, Gen Alpha itu adalah generasi di mana mereka itu pengen ikut-ikutan dan juga tidak ingin rugi sedikit pun dan juga tidak ingin ketinggalan sedikit pun. Pertanyaannya apa faedahnya dan apa manfaatnya? Justru tidak ada. Lebih baik kita FOMO, kita boleh FOMO, tapi FOMO itu terhadap hal yang positif. Misalnya kita membuat kreativitas dari kayu, kita membuat mainan dari kayu. Ya kita buatlah, kita harus baca literasi ya, kita harus FOMO terhadap ilmu itu boleh. Tapi jangan FOMO terhadap hal-hal yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, itu justru cara yang salah. Dan disinilah kita sebagai orang tua harus menanggapi pola pikir anak agar tidak jatuh kepada jalan yang salah. Nah, solusi apa yang bisa diberikan kepada anak-anak remaja ini yang terkena penyakit mental itu? Pilihan terakhir, ketika sang anak sudah mengalami gangguan mental, hendaknya kita bawa ke psikiater, mau tidak mau. Atau kalau misalkan memang dia memiliki guru tersebut mempunyai kemampuan sebagai psikologi, psikiater, bawa ke guru tersebut, minta masukan dari guru tersebut, minta arahan dari guru tersebut. Insya Allah, bismillah, guru itu karena sudah menguasai ilmu tersebut akan lebih mudah interaksi. Tetapi kalau memang tidak ada guru atau kita tidak mempunyai sebagai orang tua ya, kita tidak mempunyai kemampuan psikiater, kita mau ke dokter. Itu satu-satunya jalan untuk menyembuhkan anak kita dari gangguan mental tersebut. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita itu jatuh kepada dunia media sosial yang salah, di mana hanya ikut-ikutan tren FOMO, berakhir gangguan mental itu lebih bahaya. Lebih baik kita arahkan anak kita untuk membangun sebuah kreativitas.